Tiga ukuran sukses mengelola kas telah saya bahas di part pertama. Yang pertama cukup, yang kedua aman, yang ketiga produktif. Nah, di part pertama sudah kita bahas kriteria pertama yaitu cukup. Di part 2 ini saya akan bahas cara mengelola kas agar senantiasa aman. Aman di sini maksudnya tidak hilang, tidak dikorup, tidak dileping. Nah, bagaimana caranya agar kas selalu aman? Selamat datang di Jurnal Akuntansi Keuangan, channel khusus akuntansi keuangan dan pajak di Indonesia. Ada tutorial, ada berita akuntansi terkini, ada juga career advice khusus posisi accounting dan finance. Bagi kamu yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat dari Jurnal Akuntansi Keuangan. Tips dari saya sederhana, pastikan setiap rupiah yang keluar dari perusahaan kembali lagi ke perusahaan dalam jumlah minimal sama. Entah kembalinya dalam bentuk kas juga, atau dalam bentuk barang, atau dalam bentuk benefit. Intinya, pastikan setiap penurunan nilai kas harus selalu diimbangi oleh kenaikan aset lain. Misalnya, piutangnya yang naik, atau persediaannya, atau aset tetap. Atau pastikan diimbangi oleh penurunan pada nilai kewajiban. Misalnya utang dagangnya yang turun karena Anda bayar utang, atau utang jangka panjangnya, atau yang ketiga, ekuitasnya yang turun. Misalnya Anda membayar dividen. Pahami bahwa kas bisa hilang baik pada saat masuk atau saat keluar. Maka saya mulai dengan tips mengamankan kas masuk. Tips yang pertama, sediakan mesin edisi dan QR scan di semua kasir, di semua outlet. Khususnya jika perusahaan Anda retailer, seperti minimarket, kafe, atau restoran. Tips yang kedua, wajibkan kasir Anda agar selalu menyarankan sistem pembayaran cashless pada konsumen, dan penalti kasir yang tidak melakukannya. Tips yang ketiga, wajibkan kasir memberikan struk atau kitir belanja. Penalti mereka yang tidak memberikan struk atau kitir. Tips yang keempat, pasang stiker jika tidak terima struk, silahkan tidak usah dibayar. Masih in the middle ini. Ya. Kemudian tips yang kelima, pasang CCTV yang mengarah ke kasir. Jika perusahaan Anda perusahaan retail, maka wajibkan setiap hasil penjualan langsung distorkan ke bank selambat-lambatnya keesokan harinya. Jangan sampai lebih. Tips ketujuh, wajibkan kasir mengirimkan laporan rekonsiliasi setiap penutupan hari. Kemudian tips yang kedelapan, sertakan nomor rekening perusahaan Anda pada setiap invoice yang Anda cetak dan kirimkan kepada konsumen yang membeli secara kredit. Tips yang ke-9, pada setiap invoice yang Anda kirim, sertakan juga disclaimer yang menyatakan bahwa perusahaan Anda hanya mengakui pembayaran yang masuk ke rekening yang telah Anda cantumkan. Tips yang ke-10, sertakan harapan bahwa perusahaan Anda sangat menghargai bila konsumen membayar secara tepat waktu. Kemudian tips untuk mengamankan kas keluar. Tips yang pertama, wajibkan setiap pengajuan pembayaran disertai dengan dokumen pendukung atau underlying dokumen. Antara lain bukti permintaan atau purchase request, kemudian bukti pemesanan atau purchase order dari purchasing, lalu yang ketiga bukti penerimaan barang atau receiving slip, kemudian bukti serah terima barang atau BAST, lalu tagihan asli atau invoice asli dari supplier atau vendor, faktur pajak masukan, kwitansi, dan terakhir tentu saja kartu utang atau account statement. Tips yang kedua, setiap pengajuan kas keluar harus melewati 4 lapis approval. Yang pertama, approval dari pejabat di operation, kemudian yang kedua dari finance manager, yang ketiga dari controller atau financial controller, dan yang terakhir approval dari direktur keuangan atau CFO atau direktur utama atau CEO. Tips yang ketiga untuk mengamankan kas keluar, jika ada fasilitas supply chain financing atau SCF, upayakan
menggunakan fasilitas ini semaksimal mungkin. Tips yang keempat, untuk pengadaan yang nilainya cukup besar, apalagi sifatnya parsial, maka pastikan setiap pembayaran di depan, baik itu DP maupun progres, harus didahului dengan ketersediaan bank garansi dari kontraktor atau vendor. Tips yang kelima, pembayaran yang kecil dan tidak bersifat kontrak sebaiknya dibayar dalam bentuk direct transfer atau cek yang mencantumkan nomor rekening si penerima, bukan uang tunai atau cek atas unjuk. Sekarang ini saya pikir semua bank menyediakan layanan cash management. Itu fasilitas yang cukup solutif untuk mengamankan kas keluar. Tips yang keenam, lakukan rekonsiliasi kas kecil setiap hari dan rekonsiliasi bank minimal 1 kali setiap bulan. Tips yang ketujuh, pantau cek beredar. Amati dan follow setiap cek yang tidak dicairkan oleh si penerima lebih dari 1 minggu. Cari tahu mengapa si penerima cek tidak langsung mencairkan ceknya. Siapa tahu ternyata ceknya belum atau tidak pernah sampai ke si penerima. Yang kedelapan, kebalikan dari tips sebelumnya, pantau juga pembayaran yang cenderung lebih awal dari tanggal jatuh tempo. Jika Anda melihat ada indikasi kickback, coba hambat atau ganjal pembayaran ini sampai vendor atau supplier yang menyediakan kickback menyerah karena kalah bersaing dengan bunga bank. Tips yang kesembilan atau terakhir, temui vendor yang tiba-tiba resign atau berhenti menjadi supplier karena alasan rugi. Cari tahu mengapa mereka berhenti mensuplai dan mengapa rugi. Mungkin Anda akan mendapat fakta yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Oh ya, satu lagi, buat kebijakan atau policy yang melarang adanya aktivitas pemberian maupun penerimaan gratifikasi. Nah, demikian tadi tips mengelola kas perusahaan kecil dan menengah. Jika Anda rasa bermanfaat, jangan lupa di-share. Bagi Anda yang belum bergabung, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat dari Jurnal Akuntansi Keuangan. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.